Assalamualaikum Sobat Football United, ringan amatiran ala gue. Baru saja selesai pertandingan antara Republik Ceko menghadapi Portugal. Dan kali ini gue ingin berbicara review ya putaran pertama, atau ya setelah pertandingan pertama babak grup di Euro 2024 ini. Dari grup A sampai dengan grup F sudah melakoni satu pertandingan masing-masing negara. Ya review saja secara ringan amatiran. Bagaimana ada kejutan ya di putaran ini. Ada juga kemenangan yang meyakinkan. Ada pertandingan yang juga sangat seru dan sangat menghibur. Ada macam-macam menurut gua. Tapi seperti turnamen-turnamen besar lainnya, menurut gua ini masih belum bisa lalu dibaca, tim-tim mana saja yang akan menjadi juara, katakanlah demikian, tim-tim mana saja mungkin yang akan tersingkir. Menurut gua ada beberapa yang sudah terlihat akan seperti itu, tapi ada beberapa juga yang tim tersingkir maksud gua ya. Tapi ada beberapa juga masih mungkin akan ada perubahan. Termasuk juga misalnya dari pertandingan pertama ini di seluruh grup, maka bisa dilihat siapa nih yang pasti akan jadi juara. Menurut gue belum bisa seperti itu. Ada banyak hal yang bisa jadi merubah situasinya, baik itu dalam perjalanan di group stage maupun pastinya nanti ketika knockout ya. Karena di knockout ada babak ataupun ada fase yang namanya adu penalti, yang ini bisa sangat merubah keadaan dan juga situasinya. Nah, dari grup A dulu ya. Gue ingin dari grup A dulu bagaimana Jerman di pertandingan pembuka luar biasa menghantam Skotlandia. Tapi gue juga melihat di sini ada dua faktor. Pertama, memang gue melihat Skotlandia tampil tidak meyakinkan, tidak percaya diri. Ditambah di pertandingan tersebut mereka juga harus bermain dengan 10 pemain ya kan. Dan Jerman tampil luar biasa, tampil perkasa. Jerman juga merupakan satu dari 4 tim yang gue katakan di awal. Sampai dengan saat ini pun gue juga masih memegang pendapat tersebut ya. Artinya memiliki peluang untuk menjadi juara di turnamen ini. Walaupun ya ini masih belum pasti, masih ada banyak hal juga yang bisa terjadi. Tapi salah satu penampilan yang meyakinkan lah menurut gue di fase pertandingan di fase pertandingan pertama di masing-masing grup ya. Jerman luar biasa menang telak menghadapi Skotlandia, dan menurut gue Skotlandia dengan kekalahan seperti itu 5-1 di pertandingan pertama pula ini menempatkan mereka di ujung tanduk menurut gue untuk bisa lolos ke babak selanjutnya. Di pertandingan lainnya Swiss secara luar biasa juga mampu menang menghadapi Hungaria. Swiss gue melihat ya mereka tampil lebih superior ya, terutama di babak pertama di mana mereka memiliki banyak peluang. Pada saat itu sempat dikecilkan situasinya menjadi 2-1, tapi mereka ya dengan skema counter attack kalau tidak salah di gol ketiganya Bril Embolo ya kan mampu menciptakan gol ketiga. Gue pikir Swiss punya peluang yang besar ya untuk bisa menemani Jerman. Gue tetap berpikir Jerman dan juga Swiss yang akan menjadi dua teratas nih di grup A. Lalu berjalan ke grup B, Spanyol, Italia, Albania, Kroasia. Spanyol luar biasa menghantam Kroasia 3-0. Dan mereka pun menurut gue juga bermain secara dewasa ya. Maksud gue adalah ketika mereka sudah unggul 3-0, mereka menggenggam 3 poin. Mereka setelah itu bermain ya berusaha untuk mengamankan situasi dan mereka berhasil. Ini menunjukkan juga bagaimana Spanyol bisa jadi juga salah satu unggulan ya di babak-babak selanjutnya. Tapi gue menilai Spanyol dengan Italia juga ya, ini menjadi dua teratas. Gue sebutkan di video sebelumnya dan gue tetap dengan pendapat gue untuk grup B. Italia juga walaupun sempat dikejutkan menghadapi Albania, tapi terlihat banget Italia spesialis turnamennya. Mereka tertinggal 1-0 tapi setelahnya mereka bisa membalikkan situasi dan mengamankan situasi tersebut. 3 poin bagi Italia dan juga Spanyol. Di grup C, Inggris, Denmark, Slovenia, Serbia.
Kejutan mungkin Slovenia yang berhasil menahan Denmark, dan bukan hanya menahan, tapi bagaimana mereka juga mampu memberikan perlawanan. Ini akan menjadi grup yang seru menurut gua. Bagaimana Denmark dan juga Slovenia di pertandingan-pertandingan selanjutnya, hasil-hasilnya ini akan sangat menentukan perjalanan apakah salah satu negara ini akan bisa ke babak selanjutnya. Sementara Inggris kemenangan 1-0 menghadapi Serbia yang sebenarnya juga tidak begitu meyakinkan setelah mereka unggul dulu melalui gol dari Jude Bellingham, tapi bagaimana Serbia pun mampu mengeksplorasi permainan dari Inggris. Bahkan kalau seandainya Serbia ini memiliki ketenangan, katakanlah demikian, ataupun juga memiliki ketajaman, bukan tidak mungkin mereka bisa mencetak gol. Inggris sendiri pun juga memiliki peluang lanjutannya di pertandingan tersebut, misalnya melalui Harry Kane juga, tapi tidak bisa dimaksimalkan. Gua menilai ini mungkin juga yang disebut dengan pertandingan pertama ya, dimana masih ada situasi yang belum stabil, situasi yang belum pasti juga, ada adaptasi di sana, dan gua melihat mungkin bisa jadi ini yang melanda skuad Inggris. Tapi apakah mereka menjadi tidak favorit? Gue pikir tidak demikian ya, karena mereka secara skuad punya kualitas yang bagus. Dan gue tetap berpikir Inggris dan juga Denmark ini memiliki peluang yang besar untuk bisa lolos. Slovenia menurut gue di pertandingan selanjutnya akan menghadapi Serbia. Ini pertandingan yang salah satu yang menentukan juga ya, khususnya untuk Serbia, dan menurut gue ini akan menjadi partai yang seru. Di grup D, Belanda, Prancis, Polandia, dan juga Austria. Prancis menang tipis 1-0 bahkan melalui gol bunuh diri. Tapi apakah ini menggambarkan mereka bukan favorit? Gue tidak berpikir demikian ya. Sekali lagi, ini pertandingan pertama, pertandingan yang sulit. Banyak pundit, banyak jurnalis, banyak artikel, banyak bukti-bukti menyebutkan demikian. Dan gue juga menilai bagaimana tim-tim unggulan khususnya ini yang penting mereka bisa dapat 3 poin dulu. Termasuk juga Perancis yang menurut gue Austria memberikan perlawanan yang bagus, tapi pada akhirnya Perancis lah yang menggenggam 3 angka ketika menghadapi Austria. Dan juga Belanda sempat tertinggal dulu ketika menghadapi Poland, tapi mereka berusaha untuk mencari solusi, mereka bisa menyamakan situasi, dan mereka terus berusaha untuk bisa mendapatkan kemenangan. Akhirnya mendekati menit-menit terakhir, Wout Weghorst memberikan kemenangan bagi Belanda. Dan di pertandingan selanjutnya Belanda ini akan menghadapi Perancis. Dua tim yang sama-sama sudah mengemas 3 poin. Menurut gue ini akan menjadi partai yang seru, karena siapapun yang menang punya peluang yang sangat besar, atau bahkan langsung bisa dipastikan yang lolos ke babak knockout. Gue berpikir baik Perancis maupun Belanda akan sama-sama ngotot ini ya, untuk bisa memastikan tiket ke babak knockout. Dan di pertandingan lainnya pun juga demikian, Polandia dan juga Austria, mereka ingin bisa menyelamatkan situasi, karena siapapun tim yang kalah menurut gue punya peluang yang besar untuk tersingkir langsung, sehingga mereka pun juga akan sangat berusaha ya untuk bisa mendapatkan angka yang maksimal. Di grup A, Romania, Slovakia, Belgia, Ukraina. Ini grup yang penuh dengan kejutan. Kenapa? Karena 2 tim yang lebih diunggulkan, termasuk yang gue perkirakan akan bisa lolos, yaitu adalah Belgia dan Ukraina, justru meraih kekalahan. Gue menilai penampilan Belgia ketika menghadapi Slovakia, mereka kurang atraktif, mereka kurang solutif, mereka banyak minim pergerakan, artinya lebih pasif di sana, dan ya mereka terhukum dengan gaya seperti itu. Slovakia justru yang mampu membuat kejutan, menang 1-0, mereka unggul dan mereka bisa mengamankan situasi. Rumania pun juga demikian. Mereka bahkan mampu menang telak ya menghadapi Ukraina. Dan menurut gue situasi di grup E inilah mungkin yang akan lebih cair. Gue perkirakan sebelumnya Ukraina dan Belgia yang akan lolos, tapi dengan situasi seperti ini gue justru berpikir misalnya Rumania gue prediksi justru punya peluang untuk lolos, dan gue justru menilai Ukraina nih nampaknya yang akan bisa jadi akan tersingkir. Sementara Belgia dan Slovakia ini mereka akan berebut nih paling tidak untuk
menduduki peringkat 2 besar. Belgia di pertandingan selanjutnya akan menghadapi Rumania. Ini akan menjadi laga yang sulit menurut gue, khususnya bagi Belgia. Kenapa? Ya mereka baru saja dikejutkan dengan kekalahan. Di sisi lain akan menghadapi Rumania yang sangat percaya diri ya. Tentu saja dengan kemenangan 3-0 dia akan menjadi partai yang sulit untuk Belgia. Dan ya sepanjang atau di banyak turnamen biasanya memang ada nih tim-tim unggulan yang memasuki masa sulit. Dan menurut gue situasi sekarang ini menghinggapi ke Belgia, di mana mereka tim yang lebih diunggulkan, tapi karena mereka kalah dan selanjutnya mereka akan menghadapi lawan yang sedang dalam kondisi yang positif banget, yaitu adalah Rumania. Ini menjadi partai yang menjadi ajang pembuktian juga ya bagi skuad Belgia, apakah mereka punya karakter atau tidak nih di pertandingan selanjutnya di turnamen ini. Kita lihat akan seperti apa. Dan di pertandingan terakhir Turki, Portugal, Czech Republic dan juga Georgia. Portugal menang 2-1 menghadapi Czech Republic. Pertandingan pertama sekali lagi never easy, tidak mudah ya, baik untuk tim unggulan seperti Portugal. Mereka sempat tertinggal dulu tapi akhirnya mereka bisa menang dengan susah payah. Mereka terus berusaha untuk mencari solusi menghadapi pertahanan Czech Republic yang juga sangat solid. Hasil yang bagus, dan ini menurut gue melegakan bagi Portugal tentu saja, sekaligus juga memudahkan sih menurut gue, karena harapan gue dan juga prediksi gue di partai-partai selanjutnya Portugal akan lebih matang lagi nih ya, akan lebih lancar lagi, katakanlah demikian, di grup F ini. Dan Turki luar biasa menghadapi Georgia. Gol luar biasa by the way dari Arda Güler ya. Dari Arda Güler luar biasa. Pertandingan mungkin menurut gue inilah yang partai paling seru ya di seluruh pertandingan grup menurut gue secara dengan amatiran. Ada jual beli serangan di sana. Namun walaupun Turki ini menang 3-1, gue melihat bagaimana lini pertahanan dari Turki ini nampak menjadi salah satu titik lemah banget ya di pertandingan tersebut, sehingga Georgia ya menurut gue mereka tidak beruntung, hanya bisa menciptakan 1 gol. Namun demikian gue menilai Georgia terutama mungkin sebagai tim yang paling tidak diunggulkan di turnamen ini. Di pertandingan selanjutnya akan menghadapi Czech Republic, dan gue pikir Georgia dengan Skotlandia dua tim ini gue pikir punya peluang yang besar untuk tersingkir, artinya tidak melangkah ke babak selanjutnya. Gue sekali lagi bisa salah ya karena ini masih baru pertandingan pertama, tapi melihat dari apa situasi di atas lapangan misalnya, gue memperkirakan seperti itu. Turki sendiri pertandingan selanjutnya akan menghadapi Portugal. Gue menilai Portugal punya peluang nih ya untuk bisa langsung mengamankan tiket ke babak selanjutnya. Tapi kita lihat akan seperti apa pertandingannya. Kurang lebih demikian review di pertandingan pertama, putaran pertama ini di Euro 2024. Sekali lagi ada kejutan ya, ada kemenangan yang meyakinkan, tapi banyak juga tim unggulan yang bisa lega ya karena mereka berhasil meraih kemenangan di pertandingan pertama yang tidak pernah mudah. Namun ya akhirnya mereka memiliki modal yang bagus untuk melanjutkan di pertandingan-pertandingan selanjutnya. Kurang lebih demikian. Bagaimana menurut Sobat Football United setelah pertandingan pertama ini? Siapa kira-kira yang masih Sobat Football United unggulkan untuk menjadi juara Euro? Silahkan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.